Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu poin yang ada di Per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak, yakni kapan paling lambat faktur pajak itu harus diupload ke e-faktur 3.2. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan karena di aturannya di Per 03 di situ disebutkan bahwa upload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, seperti apa pengaplikasiannya, kemudian seperti apa contoh kasusnya. Nah, silakan kita simak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini batas waktu upload e-faktur itu kalau sesuai dengan Per 03 tahun 2022 tentang e-faktur atau tentang faktur pajak adalah di situ ditegaskan bahwa upload e-faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan aturan ini mulai berlakunya adalah 1 April 2022. Artinya apa? Artinya untuk masa April, mulai masa April sampai nanti upload e-faktur adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi di sini e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP maka itu dianggap bukan faktur pajak. Nah, nanti konsekuensinya seperti apa nanti kita akan bahas ya. Kemudian, syarat untuk memperoleh persetujuan dari DJP pertama ada 2. Yang pertama adalah nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran nomor seri. Untuk penomoran e-faktur merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP. Ini clear ya, karena saat ini pun untuk nomor seri faktur pajak itu sekarang sudah diberikan oleh DJP ya. Jadi hanya bisa diberikan oleh DJP maupun dari PJAP misalkan. Dan di sini yang kedua adalah e-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lama atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Ini ya, jadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Nah, yang menjadi tanggal pembuatan e-faktur itu apa? Tanggal yang tertera di e-fakturnya. Kita tahu ya bahwa pada saat kita membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur, itu kan ada tanggal faktur. Jadi tanggal faktur itu bukan atau tidak sama dengan tanggal dibuatnya faktur pajak ya. Jadi tanggal terutangnya faktur itu tanggal kapan? Kan pada saat kita mengisi faktur pajak itu kan ada tanggalnya ya, ada kolom tanggal. Nah, itu yang dipakai. Tanggal faktur itu yang dipakai. Jadi bukan tanggal pada saat kita mengisi aplikasi itu di e-faktur, tapi tanggal e-faktur itu diberikan gitu. Tanggal yang tertera yang pada saat kita isi itu tanggal berapa. Itulah yang dimaksud dengan tanggal pembuatan e-faktur. Nah, catatannya di sini adalah untuk e-faktur yang dibuat dengan mencantumkan tanggal sebelum tanggal 1 April 2022 wajib diunggah atau diupload paling lambat ke e-fakturnya paling lambat adalah tanggal 15 Mei 2022. Jadi DJP masih memberikan kesempatan untuk faktur pajak yang saat ini masih belum diupload untuk e-faktur yang tertanggal sebelum tanggal 1 April, misalkan tanggal 30 Maret, 10 Maret, atau mungkin bahkan Februari, itu paling lambat harus sudah diupload di tanggal 15 Mei 2022. Gitu. Jadi, pertama tadi ya, yang harus jadi kuncinya adalah dari tanggal faktur itu dibuat. Bukan pada saat kita merekam faktur itu di e-faktur ya. Jadi, bukan tanggal kita merekamnya, tapi tanggal dibuatnya faktur itu. Tanggal yang tertera ada di aplikasi e-faktur itu tanggal berapa. Itu yang jadi kuncinya. Kemudian paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya dari tanggal itu. Contohnya seperti ini misalkan. Contoh yang pertama misalkan PTH merupakan PKP melakukan penyerahan BKP barang kena pajak pada tanggal 11 April 2022. PTH membuat e-faktur pada tanggal 11 April 2022. Menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal pada faktur pajaknya 11 April 2022. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke DJP
dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei 2022. Nah, dengan kasus ini atau dalam hal ini, e-faktur yang dibuat dan diunggah atau diupload di DJP tadi dapat diberikan persetujuan dari DJP karena diunggah sebelum batas waktunya atau sebelum tanggal 15 Mei 2022. Ingat ya, jadi yang jadi catatan adalah kolom tanggal fakturnya ini tanggal berapa. Misalkan tanggal 11 April, berarti bulan April ya, masa April, berarti paling lambat adalah 15 Mei. Kalau tanggalnya ini misalkan 11 Mei, berarti paling lambat adalah tanggal 15 Juni, seperti itu. Jadi mundur tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian contoh yang nomor 2 sekarang. PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PTH membuat e-faktur pada tanggal 18 April 2022. Menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal e-fakturnya itu tanggal 18 April 2022. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke situs DJP atau ke DJP-nya dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 16 Mei 2022. Nah, dengan demikian, karena di-uploadnya setelah tanggal 15, maka DJP tidak memberikan persetujuan atau di-reject atas e-faktur yang diunggah tadi, karena di-uploadnya atau diunggahnya itu melebihi dari tanggal 15 Mei 2022. Nah, e-faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP atau yang di-reject tadi, itu bukan merupakan faktur pajak. Nah, kemudian kita bicara terkait kalau bukan termasuk faktur pajak, kemudian ada sanksinya tidak gitu. Kalau kita merefer ke undang-undang, ke aturan yang berlaku, ketika faktur pajak itu tidak dibuat sesuai dengan tanggal atau dibuat tidak sesuai dengan semestinya, maka nantinya PKP ini ada potensi akan dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4. Berapa? 1% dari dasar pengenaan pajaknya. 1% dari nilai yang tertera di fakturnya. Misalkan dasar pengenaan pajaknya itu 100 juta, sanksinya berapa? 1% dari 1 juta. Ada potensi dikenakan 14 ayat 4 tadi. Itu ya, jadi pastikan pada saat kita membuat faktur pajak, tanggal berapa faktur pajak itu, pastikan segera diupload gitu. Jangan melebihi tanggal 15 bulan berikutnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait sanksi tadi. Kalau ternyata melebihi dari tanggal 15 dan dianggap dan sudah di-reject, sudah tidak diakui sebagai faktur pajak, maka PKP tersebut ada potensi akan dikenakan sanksi 14 ayat 4, yakni 1% dari DPP. Dan yang terakhir, ada pertanyaan, bagaimana jika kita membetulkan faktur pajaknya? Bagaimana jika kita membuat faktur pajak pengganti? Contoh kasus misalkan seperti yang nomor 1 misalkan. Katakanlah tanggal 11 April sudah dibuat. Tanggal 14 Mei dia sudah upload, kemudian ternyata di tanggal 17 Mei dia ada membuat faktur pajak pengganti. Misalkan faktur pajaknya salah nih nilainya atau kodenya salah misalkan. Dia baru membuat itu di tanggal 17 Mei 2022 atas faktur pajak yang ada di tanggal 11 April tadi. Nah, kapan uploadnya? Apakah harus tanggal 15 juga? Ataukah kapan? Nah, untuk faktur pajak pengganti, dia mengikuti tanggal faktur yang normalnya, tanggal faktur yang tanggal 11. Jadi, ketika di-upload setelah tanggal 15, itu tidak masalah. Asalkan normalnya sudah di-upload duluan ya. Gitu. Jadi, tadi kan kasusnya tanggal 11 faktur dibuat, tanggal 14 Mei di-upload, kemudian 17 Mei dia menggunakan atau membuat faktur pajak pengganti. Nah, untuk uploadnya bisa kapan aja, bisa setelah itu maksudnya. Tidak ada batas untuk misalkan harus tanggal 15 bulan berikutnya gitu, tidak ada. Gitu. Jadi kenapa? Karena faktur pajak pengganti itu merefernya ke faktur pajak normalnya, ke faktur pajak yang sudah dibuat di tanggal 11 April dan itu sudah diupload sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai sebelum tanggal 15. Itu untuk faktur pajak pengganti.
Bagaimana jika dengan faktur pajak batal? Nah, kalau faktur pajak batal itu kan artinya memang faktur pajak ini tidak terjadi gitu atau dibatalkan. Kan faktur pajak batal itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang fakturnya atau transaksinya batal, atau yang kedua pajaknya itu atau fakturnya ini salah NPWP rekanan. Nah, kalau dua ini kan berarti harus faktur pajak batal. Nah, kalau faktur pajak batal, otomatis faktur yang sudah diupload itu berarti dibatalkan. Kemudian mau nggak mau harus membuat faktur pajak baru kan. Nah, faktur pajak barunya ini tanggal berapa? Misalkan tanggal 11 April 2022, faktur ini dibatalkan. Otomatis, ya sudah, berarti faktur ini jadi 0, dibatalkan. Kemudian kita harus buat faktur pajak baru. Misalkan faktur pajak barunya itu tanggal 20 Mei 2022. Paling lambat kapan uploadnya? Ya berarti tanggal 15 Juni bulan berikutnya gitu. Jadi kan kalau faktur pajak batal kan dianggap transaksinya sudah terjadi kemudian batal. Kemudian kalau kita membuat faktur pajak baru, otomatis kan itu berarti dianggap transaksi baru gitu. Berarti tanggalnya adalah tanggal 20 Mei. Berarti paling lambat nanti di-uploadnya adalah tanggal 15 Juni 2022. Jadi itu ya perbedaan antara faktur pajak batal dengan faktur pajak pengganti. Kalau pengganti tidak ada masalah soal uploadnya, bisa kapan aja. Karena yang dinilai adalah tanggal di mana faktur pajak normalnya itu berada ya di masa kapan. Tapi kalau faktur pajak batal, otomatis yang lama batal, mau nggak mau harus buat faktur pajak baru sesuai dengan masa di mana faktur itu dibuat. Kemudian uploadnya berarti paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan tadi ya, yang harus jadi highlight adalah ada potensi Anda akan kena sanksi 1% kali DPP. Walaupun itu mungkin debatable ya, gitu. Bisa dikenakan, bisa juga mungkin tergantung dari DJP-nya seperti itu. Anda pun juga misalkan kalau nanti ternyata kena sanksi itu, Anda masih bisa ajukan pengurangan sanksi, penghapusan sanksi, atau misalkan ajukan keringanan misalkan. Seperti itu. Oke, barangkali itu terkait update terbaru, peraturan terbaru untuk e-faktur, khususnya untuk yang di Per 03 tahun 2022 terkait batas waktu upload menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Ini dilakukan untuk melindungi khususnya bagi konsumen, khususnya bagi pembeli, biar lebih cepat dalam mengkreditkan pajak masukannya. Biar ketika nanti sudah di pre-populated data, datanya itu sudah masuk di pelaporan SPT masa dia gitu. Jadi itu salah satu penjagaan, salah satu salah satu poin penting kenapa ada tanggal 15 bulan berikutnya ini. Dan dari PKP sendiri tidak gampang untuk membuat faktur pajak tanggal mundur seperti itu. Karena kan aturannya faktur pajak itu dibuat adalah pada saat penyerahan atau pada saat pembayaran, mana yang transaksinya itu terjadi lebih dahulu, atau pada saat pembayaran termin atau cicilan, atau di masa lain atau di saat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan gitu. Jadi pastikan tanggal faktur itu benar ya. Kapan itu dibuat faktur adalah tanggal penyerahan atau pembayaran gitu. Karena kalau di luar tanggal itu maka ada kemungkinan Anda akan kena sanksi 14N4, faktur pajak dianggap dibuat tidak tepat waktu atau tidak membuat faktur pajak secara benar. Demikian informasi ini berguna bagi Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan wawasan baru, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.